Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan tes formatif, operasi perkalian dan pembagian di bilangan bulat ya. Tes formatif ini disajikan untuk kalian yang berada di fase D SMP kelas 7 ya, untuk mendampingi dalam proses pembelajaran. Jadi tes formatif ini tes untuk memastikan dalam kalian proses belajar di operasi perkalian dan pembagian betul-betul kalian bisa memahami. Oleh karena itu silahkan disimak dari awal hingga akhir, mudah-mudahan pemahaman kalian utuh. Tentu ini adalah bagian dari implementasi kurikulum merdeka ya. Oke. Perhatikan permasalahan pertama yang diberikan berkaitan dengan operasi perkalian dan penjumlah perkalian dan pembagian ya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap ya. Jadi sekali lagi, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tanpa atap. Tentu ini bisa kita gunakan penjumlahan biasa ya. Karena ada 6 lantai, setiap lantai ada 5 lantai, setiap lantai 6 meter, berarti nanti tinggi gedung 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Atau kalau kita notasikan dalam bentuk perkalian, berarti ya 5 kali 6. 5 kali 6 30 ya, 30 meter. Jadi gedung yang terdiri dari 5 lantai ini tingginya adalah 30 meter dengan catatan tanpa atapnya. Oke. Berikutnya, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi yang difokuskan adalah berapa yang ditabung selama 7 bulan. Oke, berarti banyaknya tabungan dari Endang karena menabung selama 7 bulan, berarti nanti 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, atau kalau dalam implementasi perkalian ini 7 kali 500.000 ya, very easy ya. 7 kali 5 35 atau 3.500.000 rupiah ya. Jadi tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah dengan potongan dan bunga bank diabaikan ya. Oke, mudah-mudahan aplikasi dari operasi perkalian di bilangan bulat ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat ya. Nah, jadi ini diberikan di Eropa itu kondisinya 1 jam turun 2 derajat. Suhu awalnya 10 derajat Celcius pada pukul 18.00 yang diminta pada pukul 24.00 ya. Oke. Tentu kita bisa lakukan perhitungan untuk penurunan suhu ya. Dari pukul 18 sampai pukul 24 berarti selama berapa jam? Ya, selama 6 jam. Berarti nanti suhu akan turun sebanyak ya, karena turun berarti negatif ya. Negatif 2 sebanyak 6 kali turunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini koreksi ini ya. Jadi ini bukan 2 tapi ini negatif 2. Oke. Sekarang kalau kita hitung berarti ini sama aja dengan 6 kali negatif 2 ya. 6 kali negatif 2 positif dikali negatif 6 kali 2 12 berarti negatif 12. Atau kalau diterjemahkan berarti selama 6 jam suhu turun 12 derajat Celcius.
Nah, sekarang kalau yang ditanyakan berapa suhu pada pukul 24.00, ya berarti suhu awal ditambah penurunan suhunya. Nah, berarti 10 ditambah negatif 12 atau 10 dikurangi 12, negatif 2 derajat Celcius ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau digambarkan dulu ya. Ini kalau digambarkan dari garis bilangan ya, dari startnya 10 derajat Celcius, nanti dari pukul 18 ke pukul 19, ini jadi suhunya 8 derajat, ke pukul 20 jadi 6 derajat, pukul 21 4 derajat, pukul 22 2 derajat, pukul 23 0 derajat, dan pada pukul 24 negatif 2 derajat Celcius atau 2 derajat di bawah 0 ya. Oke, selanjutnya, karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue ya. Oke, tentu ini arahnya ke pembagian ya. Jadi banyak kue nanti yang diterima oleh masing-masing tetangga. Karena di sini ada 6 tetangga, berarti nanti kue yang jumlahnya 12 itu dibagi rata dulu ke 6 tetangga ya, berarti dikurangi 6, kemudian dikurangi 6 lagi sampai habis, nah 0 ya. Berarti kalau kita lihat di sini 12 kalau dibagi 6 ya, ada pengurangan sebanyak 2 kali, pengurangan 6 sebanyak 2 kali agar 12 itu habis. Nah, berarti sama saja dengan 12 dibagi 6, dapatnya 2. Berarti setiap tetangga dari Bu Fitri akan mendapatkan kue sebanyak 2 buah untuk 6 orang tetangganya. Sama-sama mendapat 6 kue. Jadi 12 dibagi 2. Nah, konsep pembagian. 12 kue dibagi ke 6 tetangga, 12 dibagi 6, sama dengan 2. Oke, permasalahan terakhir. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0 ya. Jadi start dari 0, kemudian setiap kali melompat 3 satuan, dan sekarang posisinya di 15 sebelah kirinya 0. Nah, berapa kali tupai telah melompat ya. Oke, berarti banyaknya lompatan, karena di sini awalnya adalah 0, berarti lompat pertama posisinya negatif 3 ya, negatif 3, negatif 3 dan seterusnya. Atau pada posisi negatif 15 itu dilakukan pengurangan negatif 3 sebanyak berapa kali agar hasilnya 0. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 kali. Atau negatif 15 dibagi 3 atau dibagi min 3, hasilnya adalah 5 ya. Berarti tupai itu telah melompat sebanyak 5 kali. Atau kalau digambarkan di diagram ini, jadi tupai pada posisi 0 terakhir di posisi negatif 15. Setiap kali melompat 3 satuan. Nah, berarti 0 ke negatif 3, ke negatif 6, ke negatif 9, ke negatif 12, ke negatif 15. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali lompatan. Atau negatif 15 posisi titiknya terakhir dibagi melompat ke kiri negatif 3. Berarti negatif 15 dibagi negatif 3 hasilnya 5. Berarti 5 kali lompatan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.